ada skenario istana bujuk PKS tinggalkan Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan bisa terjepit mereka kalau PKS lalu kemudian mereka gabung PSI. Dan walaupun ya partai-partai lain seperti PKB menantang begitu kan ya terkait dengan skenario ini. Tapi lantas apakah PKS akan berubah dengan pernyataannya bahwa Anies Baswedan diduetkan dengan Sohibul Iman? Lantas apa yang terjadi? Akankah Anies Baswedan akan terjepit atau Anies Baswedan gagal untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Kalau benar-benar PKS berkoalisi dengan dengan PSI, jelas di situ kemungkinan besar simpati dari PKS, mereka banyak yang ngamuk-ngamuk di situ dan beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Karena politik hari ini tidak ada yang kemudian mereka langgeng begitu kan, karena politik itu ya tergantung dari kepentingan yang ada saat ini. Kalau kita lihat survei, memang PKS dan Anies ini saling menguntungkan lah ya. Ya kira pemikiran dari pimpinan adalah salah satunya adalah bahwa kita sepakat bahwa Mas Anies ini tokoh nasional dan dia harus menyala. Kalau dia tidak memiliki bukan mengalah ya, menyala. Dia harus menyala. Kenapa? Kalau dia tidak menyala, tidak memiliki panggung, maka dia akan tenggelam. Jadi maka pimpinan bersepakat bahwa bagaimanapun Mas Anies ini tokoh nasional yang tentu saja harus kita jaga ritmenya, harus kita tetap beri kesempatan dia untuk bisa memiliki panggung politik. Kalau tidak, prediksi kami ini bisa tenggelam karena dia tidak punya momentum, dia nggak punya lagi cara untuk bisa meningkatkan brandingnya, personal brandingnya. Dan Gubernur DKI adalah salah satu panggung yang sangat mungkin. Pertama, beliau sebagai incumbent. Yang kedua, ibu kota. Yang ketiga, banyak sekali partai pendukungnya itu memiliki kursi yang cukup untuk di Jakarta. Jadi sangat memungkinkan bagi Mas Anies untuk bisa menang kembali di Jakarta. Tapi ketika Anda mengatakan panggung Anies jangan sampai begini begono dan lain sebagainya, Anda kok cinta benar ya sama Anies ya? Saya kira bukan soal cinta secara personal, tetapi kita sebagai partai politik yang sudah memutuskan mengusung Mas Anies melihat bahwa memang kita memerlukan tokoh yang memiliki akal sehat ke depannya. Ini harus dipelihara. Bahwa adapun kekalahan kemarin itu adalah sebuah banyak hikmah yang kita lihat. Jadi kesempatan ini saya kira adalah momentum bagi Mas Anies, kita kasih kesempatan lagi untuk bisa menjaga Jakarta, merawat Indonesia. Makanya saking takutnya dan saking paniknya ya Anies Baswedan ya dicegal di mana-mana begitu. Artinya secara tidak langsung bagaimana ya kalkulasi politik Anies Baswedan saat ini benar-benar kalau bisa ya tidak dicalonkan oleh beberapa partai. Ini sesuai dengan diskusi-diskusi yang ada begitu kan di beberapa televisi yang mengatakan bahwa yang menjadi pencalonan terberat di situ adalah Anies Baswedan. Maka Anies Baswedan ini harus benar-benar dicegal agar tidak bisa menang di Pilkada DKI Jakarta. Semakin ngerinya ya politik hari ini begitu kan. Kenapa kalau Anies Baswedan menang ya menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Apa yang takut kepada Anies Baswedan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Makanya banyak para netizen yang mengatakan Anies Baswedan nanti kalau menang rasa presiden di situ. Maka pertarungan hari ini, pertarungan pilkada, pertarungan pilgub itu semata-mata adalah pertarungan pilpres di 2029. Itu jelas. Apalagi lembaga survei yang sekarang ini sudah dipersiapkan sana sini, untuk mengalahkan Anies Baswedan. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, DKI Jakarta yang kemudian pemilihnya sangat banyak dan bahkan jutaan di situ sudah dipersiapkan di tahun 2029 dipersiapkan sekarang. Ya kita lihat saja sebuah realitas itu.